Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, di video kali ini saya ingin membahas mengenai agenda sidang kasus perdata di pengadilan negeri. Jadi video ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari salah satu rekan sekaligus subscriber saya juga di channel Advo 8520 ini, yang kemarin memberikan pertanyaan seperti ini. Bang, dalam suatu kasus perdata itu agenda sidangnya apa saja sih? Jadi berdasarkan pertanyaan tadi saya coba menjawab melalui video ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya dalam menangani beberapa kasus perdata di pengadilan negeri. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis sekaligus membuat saya akan makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat khususnya seputar dunia hukum. Rekan-rekan, tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik utama dalam video ini, yaitu alur ataupun agenda persidangan kasus perdata di pengadilan negeri. Rekan-rekan, sebelum kita masuk ke beberapa alur persidangan di pengadilan negeri, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penggugat adalah membuat dan mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Ya, karena tanpa adanya suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan, maka tidak akan ada alur-alur persidangan. Jadi hal yang paling mendasar adalah membuat dan mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Lalu kemudian setelah kita membuat dan mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menunggu relas panggilan dari pihak pengadilan. Dan kemudian rekan-rekan, setelah kita menerima relas panggilan tersebut, maka secara otomatis sebagai seorang penggugat itu akan menghadiri panggilan itu sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh panitera pengadilan. Maka setelah kita menghadiri panggilan tersebut, maka saat itu juga kita akan masuk ke agenda persidangan pertama, yaitu mediasi. Karena rekan-rekan, setiap perkara yang didaftarkan ke pengadilan negeri itu wajib untuk mengikuti mediasi, sebagaimana yang dianjurkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Jadi agenda sidang yang pertama adalah mediasi. Rekan-rekan, jika dalam mediasi ini kemudian para pihak sepakat untuk berdamai, maka pihak pengadilan akan membuat suatu akta perdamaian, atau dalam bahasa hukum disebut dengan akta van dading. Namun, jika para pihak tidak sepakat untuk melakukan perdamaian, maka mau tidak mau gugatan akan dimajukan ke pengadilan, dan selanjutnya agenda persidangan yang kedua adalah pembacaan gugatan. Rekan-rekan, berdasarkan pengalaman saya dalam menangani beberapa kasus perdata di pengadilan negeri, biasanya hakim akan mempertanyakan kepada si penggugat apakah gugatan itu akan dibacakan atau dianggap dibacakan. Namun biasanya dalam praktek acara perdata yang saya lihat di pengadilan itu, rata-rata penggugat selalu mengatakan kepada hakim bahwa gugatan dianggap dibacakan. Salah satu gunanya adalah untuk menghemat waktu. Dan kemudian rekan-rekan, setelah penggugat mengatakan gugatan dianggap dibacakan, maka selanjutnya hakim akan menentukan agenda sidang selanjutnya, biasanya 1 atau 2 minggu. Dan kemudian setelah pembacaan gugatan, agenda sidang yang ketiga adalah eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat, di mana eksepsi ataupun jawaban ini merupakan bantahan-bantahan dari seorang tergugat kepada gugatan penggugat. Nah, setelah eksepsi diberikan oleh seorang tergugat kepada si penggugat, begitu juga dengan majelisnya, maka agenda sidang yang keempat, hakim akan menentukan apakah 1 minggu atau 2 minggu untuk menentukan sidang selanjutnya, yaitu agenda sidang yang keempat, yaitu replik. Replik ini merupakan bantahan dari penggugat atas jawaban dari si tergugat. Nah, setelah masuk ke dalam agenda replik, maka agenda sidang selanjutnya adalah agenda duplik.
Seperti yang saya katakan tadi, biasanya agenda sidang itu kalau tidak 1 minggu, 2 minggu. Namun saya pribadi itu lebih sering 2 minggu ya, 1 kali sidang sekali 2 minggu. Nah, setelah masuk agenda replik, maka agenda sidang yang kelima adalah agenda duplik, di mana di duplik ini si tergugat akan kembali membantah jawaban-jawaban atas replik yang sudah diajukan oleh penggugat kepada si tergugat. Nah, setelah masuk agenda duplik, maka selanjutnya hakim akan menentukan persidangan selanjutnya apakah 1 minggu atau 2 minggu, tergantung kesepakatan para pihak yang sedang berperkara. Nah, untuk agenda sidang selanjutnya adalah agenda bukti dari penggugat. Jadi agenda sidang yang keenam adalah bukti dari penggugat. Setelah penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik dia bukti pembanding ini maksudnya asli ya, sedangkan bukti yang kita ajukan adalah bukti yang sudah difotokopi dan kemudian dilegalisir bermaterai. Namun meskipun dia sudah bermaterai, kita tetap saja memperlihatkan bukti aslinya ke hadapan majelis hakim serta diperlihatkan juga kepada si tergugat. Nah, setelah agenda sidang bukti dari penggugat, maka untuk selanjutnya hakim akan menentukan persidangan selanjutnya apakah 1-2 minggu, apakah 1 atau 2 minggu. Maka untuk agenda sidang selanjutnya adalah bukti dari pihak tergugat. Nah, di sini juga si tergugat berhak untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, baik itu bukti yang sudah dilegalisir bermaterai dan kemudian juga memperlihatkan bukti aslinya kepada majelis dan penggugat. Nah, setelah bukti dari tergugat selesai, maka persidangan selanjutnya hakim akan menentukan apakah 1 minggu atau 2 minggu. Dan untuk agenda selanjutnya adalah agenda saksi dari pihak penggugat. Nah, di sini biasanya agenda saksi ini lebih lama ya daripada agenda biasanya, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, agenda sidang saksi ini bisa dibilang agenda sidang yang paling lama. Karena dalam hal ini hakim akan menggali sejauh mana seorang saksi mengetahui suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili di pengadilan. Nah, setelah agenda sidang saksi dari penggugat selesai, maka untuk agenda sidang selanjutnya adalah agenda saksi dari pihak tergugat. Ini juga sama juga memakan waktu yang lebih lama daripada agenda-agenda persidangan sebelumnya ya, karena agenda sidang sebelumnya kan hanya eksepsi, replik, duplik, itu kan hanya memberikan suatu surat, jadi dia hanya sebentar. Namun kalau agenda saksi itu agenda sidangnya lebih lama ya. Nah, jadi setelah selesai agenda saksi dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini para pihak akan menyimpulkan seluruh agenda-agenda yang sudah dipersidangkan. Dan kemudian setelah selesai agenda sidang kesimpulan, maka selanjutnya hakim akan menentukan waktu putusan. Jadi agenda sidang yang paling terakhir adalah agenda sidang putusan. Jadi rekan-rekan, singkatnya ada 11 agenda persidangan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata di pengadilan. Yang pertama mediasi, yang kedua pembacaan gugatan, yang ketiga adalah eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat, yang keempat adalah replik, yang kelima duplik, yang keenam bukti dari penggugat, yang ketujuh bukti dari tergugat, yang kedelapan saksi dari penggugat, yang kesembilan saksi dari si tergugat, yang ke-10 kesimpulan, dan yang ke-11 adalah putusan. Jadi ada 11 agenda persidangan ya kawan-kawan. Jadi itu pun kalau tidak ada agenda sidang tambahan. Misalnya ada beberapa pihak yang ingin mengajukan bukti tambahan atau ada yang ingin mengajukan saksi tambahan. Namun yang saya sampaikan ini adalah agenda persidangan yang lazim dilakukan dalam suatu perkara perdata di pengadilan negeri. Jadi itu dia tadi rekan-rekan agenda persidangan kasus perdata di pengadilan negeri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution, pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.